Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Wianisa Rizky Amalia dari kelas 10 DKV 1. Hari ini saya akan melakukan salah satu calon OSIS, yaitu melakukan wawancara seorang pemimpin. Kali ini ada narasumber saya dengan Bapak Ketua RT 2 dari Perumahan Permata Sendang Mulia. Silakan Bapak perkenalkan diri. Saya Wiko, Ketua RT dari RT 02 Permata Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang. Ini mau diwawancara oleh salah satu siswi SMKN 11. Begitu kira-kira. Oke, kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Apa tantangan utama yang Bapak hadapi selama menjabat sebagai Ketua RT 2 dari Perumahan Permata Sendang Mulia? Tantangannya itu banyak, terutama di dalam kehidupan masyarakat. Tentunya masyarakat itu banyak dinamika kehidupan pribadi dan golongan masing-masing. Jadi kalau dibilang tantangan itu besar, tentunya ada tantangan positif dan tantangan negatif. Sebagai ketua RT itu emang harus menjalankan perintah dari pemerintah daerah ya, terutama kalau kita RT RW itu di bawah kelurahan, jadi mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pemerintahan untuk menjaga lingkungan, ketertiban, keamanan, serta membuat warga itu menjadi guyup, bersatu, dan membuat rasa warga menjadi selalu aman nyaman di wilayahnya. Saya rasa begitu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut Bapak, apa saja sih yang diperlukan untuk seseorang menjadi pemimpin yang baik dalam memimpin warga-warganya? Pemimpin itu harus bisa mengayomi, harus bisa mengerti warganya. Kemauan warga itu masing-masing itu kan beda-beda. Selama kita tetap berprinsip bahwasanya demi untuk kepentingan warga, maka pastinya itulah yang akan kita tuju. Emang kalau di warga itu banyak keinginan satu sama yang lain, tentunya kita juga tidak bisa mewujudkan keinginan tersebut. Ya bisa-bisa kita aja gimana caranya untuk membuat suasana wilayah lingkungan itu lingkungan yang tertib, aman, lingkungan terjaga, baik dari kebersihan, keamanan, kenyamanan, kesehatan, serta keguyupan warga. Itu dia mungkin. Oh, begitu, Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara Anda menangani konflik atau masalah yang muncul di lingkungan RT ini? Konflik itu pasti ada, terutama antar tetangga. Seperti saya bilang tadi, di sini itu kan ada individu dan kelompok. Kalau individu ya berarti ya masing-masing kakak ya, masing-masing kepala keluarga. Kalau kelompok itu ya berarti lingkungan. Di dalam satu RT itu, misalnya RT saya RT 2 itu mesti ada kelompok-kelompoknya, itu tidak bisa dipungkiri. Karena di lingkungan manapun pasti ada kelompok-kelompok seperti itu. Cara menanganinya itu ya mesti kita harus mengetahui karakteristik warga. Jadi warga ini bagaimana, warga yang satunya bagaimana. Tentunya kita mendengarkan aspirasi, masukan, dan tujuannya. Kalau tujuannya positif, tentunya akan kita lanjutkan ke langkah berikutnya untuk menyelesaikan suatu masalah. Tetapi kalau misalnya hasil dari aduan, laporan, kemudian masukannya itu mengarah ke negatif, tentunya kita tidak akan lanjutkan. Jika ada warga misalnya yang ngeyel atau apa, kita punya pengurus keamanan.
Kalau sekarang itu sudah ada di lingkungan itu namanya polisi RW. Selain di lingkungan kita juga ada bagian keamanan di RT-RT, itu kan individu, tapi di atasnya ada polisi RW. Dan di polisi RW itu nanti ada bantuan lagi dari kelurahan namanya Babinsa. Nah, itu bisa kita manfaatkan di dalam lingkungan untuk menjaga ketidak tertiban ya, atau keonaran mungkin ya. Itu salah satunya seperti itu. Baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Apa visi dan rencana Bapak ke depannya untuk perkembangan dan peningkatan kualitas hidup di lingkungan RT 2 ini? Kalau kualitas hidup tentunya menjadikan lingkungan yang bersih, aman, nyaman, sejahtera, warganya sehat, tentunya maju bersama. Jadi visinya itu membuat kita ini maju bersama, guyup bersama. Dengan kebersamaan itu pasti akan didapat tujuan yang kita mau. Misalnya kalau ibu-ibu PKK itu ingin toga menjadi toga terbaik di kelurahan misalnya seperti itu, tentunya visi misinya itulah yang kita tanamkan di situ. Jadi semua kalau dibilang berapa visi misinya itu, ya kita larinya pada kuncinya keguyuban bersama. Kalau kita bersatu, tentunya wilayah akan maju. Jadi seperti semboyan Indonesia itu, Indonesia maju, Indonesia bersatu. Saya rasa seperti itu. Jadi gotong royong kemasyarakatan itu yang sangat utama. Jangan mementingkan pribadi, tapi pentingkanlah kebersamaan. Karena di lingkungan itu kita tidak bisa hidup sendiri. Ketika kita ada masalah, mesti kita akan meminta bantu kepada yang terdekat. Siapa lagi kalau enggak tetangga atau lingkungan kita. Mungkin gitu ya, Mbak. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam mengerjakan challenge OSIS ini. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.